Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Salam sejahtera, sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, teman-teman. Baik, kali ini saya akan berbicara atau berdiskusi melanjutkan tema selanjutnya, yaitu tentang membongkar tindak pidana korupsi ya. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa langkah atau mekanisme yang harus kita tempuh ya untuk dalam rangka membongkar kasus korupsi seperti itu, guys. Pertama yaitu mengumpulkan bahan, teman-teman. Apa itu teh bahan? Yang pertama itu apa? Hasil monitoring atau pemantauannya. Jadi kalau di masyarakat, mungkin masyarakat menemukan atau ada temuan tentang indikasi yang menjurus ke arah tindak pidana korupsi atau tipikor gitu ya. Next selanjutnya yaitu apa? Yaitu berita atau laporan media massa. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi media atau wartawan, baik itu media cetak gitu ya, atau media elektronik, itu bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk membongkar suatu kasus ya, dengan indikasi ada hubungan atau keterkaitan gitu ya. Jadi si media itu bisa dijadikan alat kita atau bahan dasar ya untuk mengumpulkan informasi ya, untuk ke tahap selanjutnya nanti untuk membongkar kasus korupsi gitu ya contohnya. Terus selanjutnya itu ada hasil audit BPK. Nah, kita bisa melihat mungkin dari data-data dari BPK tentang apa data yang cocok dengan apa yang kita temukan di lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu apa? Indikasi korupsi dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang buruk untuk proyek-proyek infrastruktur atau munculnya pungutan liar untuk pelayanan jasa dan administrasi. Nah, gitu ya. Jadi betul kata istilah, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejaknya, begitupun kejahatan korupsi, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Contoh lah, kalau di pedesaan mungkin ya, anggaran desanya mungkin ratusan juta tapi proyek jalannya jelek. Nah, itu kan merupakan suatu indikator gitu ya, bahwa di situ ada yang gak beres. Itu kan diakalin gitu ya. Mungkin bisa diakalin aspalnya sedikit, mungkin ya pasirnya atau gesiknya dibanyakin. Itu kan menghemat gitu ya bagi mereka kontraktor atau pemenang tender proyeknya, tapi itu kan membahayakan justru bagi masyarakatnya. Nah, itu juga sih contoh dari merugikan gitu dari kasus korupsi ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang mencoba untuk memanipulasi gitu ya, dalam hal ini proyek-proyek infrastruktur maupun non infrastruktur seperti pelayanan jasa atau administrasi gitu ya. Nah, itu sebagai bahan pertama kita gitu, bahwa kita mencurigai bahwa di sini itu ada kasus tindak pidana korupsinya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, laporan media atau audit BPK bisa menjadi bahan awal untuk membongkar kasus korupsi. Nah, itu pentingnya kita melek untuk melihat media. Tapi harus disclaimer dulu bahwa media di sini itu media yang benar-benar kredibel, media yang betul-betul dapat dipercaya ya, bukan media abal-abal seperti itu ya. Jadi kita itu, teman-teman, harus, mungkin udah sebagian teman-teman udah tahu ya bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 gitu ya, keterbukaan informasi publik seperti itu ya. Jadi semua yang bersifat publik, semua anggaran pemerintah itu, APBD, APBN, APBS ya, kalau di sekolah mungkin itu masyarakat itu bisa mengaksesnya gitu ya. Karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu menjamin keterbukaan informasi publik gitu ya. Nah, itu juga pentingnya kita melek untuk menanyakan itu, karena itu udah menjadi bagian dari transparansi seperti itu ya. Jadi adanya undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang pelayanan publik memudahkan masyarakat untuk mendapat data atau dokumen di institusi pemerintahan seperti itu, teman-teman. Jadi kita punya hak gitu ya untuk mendapatkan informasi dari pemerintahan setempat ketika kita mau mempunyai menggali informasi gitu tentang data atau anggarannya. Terus korupsi pasti berusaha disembunyikan oleh para pelakunya,
dan investigasi adalah cara untuk membongkarnya. Ya kayak gitu ya. Jadi korupsi itu kayak orang pacaran yang ilegal gitu ya, sembunyi-sembunyi di tempat yang gelap gitu. Jadi caranya kita apa? Kita harus membongkarnya gitu ya. Jadi ya kayak gitu, dia ditutup-tutupi tapi kita harus membukanya teman-teman. Nah itu, jadi korupsi itu mencoba untuk menutupi gitu ya, kamu jangan tahu gitu, ini mah rahasia, itu rahasia. Nah, enggak ya teman, kita punya undang-undang tentang keterbukaan informasi. Jadi yang pertama itu menemukan indikasi. Nah kalau sudah ada temuan indikasi baru kita mengumpulkan dokumen. Nah selanjutnya itu apa, menentukan atau orang atau pihak yang mau minta kita dimintai keterangannya gitu ya. Oh sini jadi bisa jadi saksi, sini jadi sumber narsumnya tentang masalah ini. Terus selanjutnya itu mencari informan atau saksi gitu ya, dalam sini saksi yang berkaitan dengan apa yang sedang kita selidiki. Terus next selanjutnya itu apa, menyusun laporan. Nah ini penting karena ini menjadi apa, semacam struktur gitu ya nanti untuk membongkar gitu ya. Dalam hal ini menyusun laporan itu ada metode atau mekanisme nanya. Yang pertama itu apa, contoh ya, ini gambaran umumnya aja gitu. Yang pertama itu harus membuat kronologi gitu, kejadiannya kapan, tanggal berapa, di mana, lokasinya di mana gitu ya. Terus ada pelakunya, pelaku yang terduganya siapa. Terus ada modusnya apa, markup atau pungli atau pemerasan atau penyelewengan apa, penyalahgunaan anggaran. Terus kita juga harus paham poin selanjutnya itu pasal dan ayat dalam undang-undang yang dilanggar. Nah ini juga kita harus paham. Jadi si yang kita mau laporin itu melanggar undang-undangnya atau pasalnya yang di mana gitu. Jangan sampai kita random gak jelas seperti itu. Karena kita negara hukum gitu, baik hukum dengan gak serampangan gitu. Terus jumlah kerugian negara ya, minimal kita harus bisa menaksirkan nih gitu. Berapa sih kerugiannya seperti itu. Dan selanjutnya itu lampiran untuk memperkuat laporan. Nah ini semacam mungkin foto, video, atau ada berkas-berkas tulisan begitu, soft file atau hard file gitu ya. Ini untuk dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan laporan seperti itu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan ya mekanisme yang tadi saya sebutkan dalam hal penyusunan laporan. Nah, baru ketika itu sudah terpenuhi teman-teman, maka kita bisa melaporkan ke kepolisian, kejaksaan ataupun ke KPK. Nah kalau nggak salah KPK itu menangani masalah yang 1 miliar ke atas. Kalau nggak salah ya, maaf mohon diralat kalau saya salah seperti itu. Kalau mungkin kalau di daerah mah kita lebih ke kepolisian sama kejaksaan ya. Terus ada juga laporan secara terbuka dan laporan secara tertutup gitu ya. Untuk laporan secara terbuka yaitu apa? Apabila butuh tekanan dari publik dengan mengundang media massa bisa dijadikan sebagai pilihan. Nah ini kalau kita apa, press release gitu, bawa wartawan atau media, karena kita mempunyai dukungan dari masyarakat yang sangat besar untuk membuka kasus korupsi ini. Nah itu bisa dilakukan laporan secara terbuka. Itu metode pertama. Nah yang kedua itu itu laporan secara tertutup ya. Apabila kasus sangat sensitif dan bisa membahayakan pelapor jika terekspos. Nah, contoh teman-teman ini ada korupsi dana desa 1,5 miliar, tapi cuma apa cuma di apa diterapinnya 500 juta yang 1 M-nya dikorupsi. Nah, ketika teman-teman mau dilaporin ternyata teman-teman dapat intimidasi dari preman-preman oknum kades-nya. Nah, itu teman-teman harus jangan terbuka gitu, tapi laporan secara tertutup guna untuk melindungi teman-teman dari preman-preman oknum kades ini ya, sehingga teman-teman tidak diintimidasi atau teman-teman mungkin bisa di-kill, eliminate gitu ya, is dead, keluar dari land seperti itu sangat bahaya gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi begitulah. Selanjutnya itu apa? Biasanya laporan yang diberikan ke aparat penegak hukum tidak langsung ditindaklanjuti. Pemantauan perkembangan penanganan laporan harus dilakukan. Nah ini gitu. Jadi ya bukan berarti kita harus berhenti ketika kita dilaporkan,
kita percayakan saja ke pihak berwenang, tidak, tapi kita harus juga melakukan pemantauan agar si kasus itu cepat dilakukan tindakan dari pihak berwenang gitu ya. Karena ya mungkin maybe suka ada alibi-alibi aneh mungkin ya dari penegak hukum, mungkin karena laporan banyak kah atau ada tumpukan tugas dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Jadi secara rutin mendatangi dan menanyakan perkembangan pelaporan gitu ya, kejaksaan ataupun ke kepolisian, Pak itu bagaimana gitu, kelanjutan dari masalah yang kami laporkan tempo hari seperti itu. Nah selanjutnya itu apa, yaitu terus menaikkan isu terkait kasus yang telah dilaporkan sehingga menjadi perhatian publik. Nah, mungkin teman-teman sekarang pernah dengar no viral no proses kayak gitu ya, viral dulu baru diproses gitu. Sebenarnya itu konyol juga ya, berarti itu menandakan hukum kita itu gak benar gitu kalau viral dulu baru diproses. Nah gitu. Tapi ya sekarang emang kayak gitu metodenya, kalau udah viral baru diproses ya, karena itu bagian dari tekanan masyarakat atau people powernya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang besar gitu, butuh dukungan publik, ya itu viralin aja di media sosial, mau di FB mau di IG mau di YouTube atau TikTok. Ketika itu viral maka itu akan di ACC gitu ya oleh kejaksaan atau kepolisian. Nah itu teman-teman, sekian video dari saya, harus bermanfaat gitu ya bagi teman-teman dan bagi saya, dan salam anti korupsi gitu ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun, bye.